Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para pemirsa kajian singkat pada Jumat live dari Masjid Baitur Ridwan yang insyaallah kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Izzah atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Bahkan kalau kita mau mencoba untuk menghitung nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan la tuhsuha, tidak akan mampu kau menghitung nikmat itu. Saking besarnya nikmat tersebut. Maka cara mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan menggunakan segala hal yang Allah berikan untuk ketaatan kepada Allah. Maka insyaallah dengan cara itu Allah pun akan menambahkan kembali nikmatnya untuk kita. Pemirsa kasibat dimanapun berada, kita telah selesai dari bulan suci Ramadan dengan berbagai macam amal saleh yang sudah kita lakukan. Nah, tentu kita berharap dengan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, kita bisa menjadi manusia terbaik dan juga bisa menjadi memberikan amal-amal yang terbaik. Ada satu hadis yang bisa kita kaji pada siang hari ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, di mana rawi ini mengatakan, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang pernah datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fas'ala, kemudian bertanya, ayyun nas ahabbu ila Allah azza wa jalla. Ya Rasul, siapakah manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai di sisi Allah? Selanjutnya orang ini bertanya kembali, wa ayyul a'mal ahabbu ilallahi azza wa jalla. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahabbun nas ilallahi azza wa jalla anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang paling banyak memberikan manfaat pada orang lain. Maka kita lihat, kalau kita mampu memberikan manfaat kepada orang lain dengan kapasitas diri kita, dengan jabatan kita, dengan harta kita, dengan status sosial kita, maka gunakanlah. Jadikan apapun yang ada di sekeliling kita untuk menghantarkan kita menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah, yakni mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa ahabbul a'mal ila Allah azza wa jalla, dan ahabbul a'mal, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan yang pertama, sururun tudkhiluhu 'alal muslim. Kau bisa memberikan kebahagiaan kepada seorang muslim, memberikan kebahagiaan, dan ini sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan yang lalu. Betapa banyak orang yang memberikan berbuka, berapa banyak orang yang memberikan hadiah, ya ini itu dan segala macam di bulan suci Ramadan lalu. Maka kita lanjutkan kebaikan-kebaikan itu saat ini. Tidak harus menunggu kepada Ramadan yang akan datang. Berikanlah kebahagiaan kepada seseorang. Bisa jadi orang ini adalah orang-orang di sekitar kita yang selama ini membantu kita. Mungkin asisten rumah tangga kita, mungkin orang yang selama ini membantu keamanan kita,
mungkin selama ini orang yang membantu mengantar jemput anak-anak kita, siapa tahu ternyata mereka pun membutuhkan sesuatu tapi tidak pernah bilang kepada kita. Maka kita yang bertanya kepada mereka, apa yang sedang ibu butuhkan, apa yang sedang bapak perlukan, kita bantu. Masya Allah, begitu dia itu menerimanya, memasukkan kebahagiaan kepada seseorang, itulah satu amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, au takshifu anhu kurbatan, engkau melepaskan kesulitan orang lain. Maka maknanya di sini adalah kita tidak cuek dengan orang-orang di sekitar kita, wabil khusus orang-orang yang masih ada kekerabatan dengan kita. Au tatrudu anhu ju'an, atau kau menghilangkan rasa lapar yang dirasakan oleh orang lain. Berapa banyak orang di sekitar kita saat ini merasakan kelaparan, dan kita sudah belajar dari bulan suci Ramadan yang lalu, ternyata mengalami rasa lapar itu tidak enak dan tidak nyaman. Tapi para pemirsa dimanapun Anda berada, lapar selapar-laparnya kita, yakin kita saat puasa kemarin, selapar-laparnya kita siang ini, sore nanti kita pasti akan makan dan berbuka. Tapi berapa banyak orang yang saat ini merasa kelaparan, jangankan esok nanti, besok dia belum tahu bisa makan atau tidak. Maka kita bisa memberikan kepedulian kita, melepaskan rasa lapar orang lain. Maka ajarkan pada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, jangan terlalu banyak mengambil makanan yang akhirnya tidak dimakan dan terbuang. Kenapa? Karena banyak orang-orang lapar di sekitar kita. Jangan sampai kita melakukan sifat tabdzir yang mana disampaikan dalam Al-Quran, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jangan melakukan tabdzir, ya, mengambil sesuatu yang pada akhirnya terbuang, ya. Kemudian apa selanjutnya yang disebut amalan paling dicintai oleh Allah? Au taqdiya anhu dainan, kau melepaskan hutang orang lain. Ada orang yang butuh meminjam uang untuk apa? Melepaskan jerat hutang dari rentenir misalkan. Maka kita ajarkan kepada orang tersebut, jangan lagi menggunakan jasa-jasa rentenir, bertaubat, kita bantu untuk menyelesaikan hutangnya. Jadi tidak lagi dia dikejar-kejar oleh rentenir. Dan juga para hadirin rahimakumullah, selanjutnya adalah yang paling dicintai oleh Allah, wala an amsyiya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh aku menolong, membantu seseorang dari saudaraku dalam kesulitannya, lebih aku cintai daripada aku beriktikaf. Masih ingat iktikaf kita di bulan Ramadan lalu? Berapa besar pahalanya orang yang beriktikaf. Iya, dia meninggalkan kesibukannya, rela hanya untuk mencari malam-malam kemuliaan. Tapi ternyata kata Rasulullah SAW, aku membantu, menolong seseorang, satu orang saja dalam kesulitannya, lebih aku cintai daripada orang ini beriktikaf di masjidku, kata baginda Nabi. Padahal kita tahu Masjid Nabawi beribadah satu solat di dalamnya sebanding alfa marrah, sebanding 1000 kali dilakukan di masjid yang lain. Tapi kata beliau, ketika kita mampu care, peduli, menolong orang lain, lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di masjidku ini. Bukan 1 malam, bukan 2 malam, bukan 3 malam, syahron, 1 bulan penuh. Masya Allah, tabarakallah. Bayangkan ketika kita peduli pada orang lain, menolong orang lain, lebih dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada beriktikaf di masjid Nabi selama 1 bulan penuh. Maka para hadirin rahimakumullah, kita masih bisa menjaga spirit Ramadan dengan beramal amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lagi kita menganggap selesai Ramadan selesai pula ibadah kita. Jangan lagi kita berpikir selesai Ramadan selesai pula usaha-usaha kita mencari ridhonya Allah.
masih banyak cara-cara lain, bahkan pahalanya bisa setara, justru bahkan mungkin bisa melebihi yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan lalu. Maka inti daripada hadis ini adalah apa? Jangan sampai kita menjadi pribadi yang tidak peduli pada orang lain. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang hanya memikirkan diri kita sendiri. Karena pada dasarnya yang dicintai oleh Allah adalah ketika kita bisa memberikan manfaat pada orang lain, khususnya di sekitar kita. Mudah-mudahan hadis ini mampu mengingatkan kita, ternyata banyak cara untuk kita mendapatkan keridhaan Allah, salah satunya dengan memperhatikan orang lain. Mudah-mudahan kajian singkat pada Jumat ini memberikan manfaat kepada kami yang menyampaikannya dan keluarga kami, dan umumnya kepada para pendengar dimanapun berada. Dan kita doakan semoga pengurus DKM dari Baitur Ridwan dan para jamaahnya senantiasa mendapatkan keberkahan dan kebaikan dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.